Ini before-nya dan ini after-nya. Oke guys, di video kali ini kita mau rakit mesin motor KLX ya. Pertama-tama kita panaskan dulu di bagian crankcase kiri ya, di area magnet, dudukan bearing yang di bagian magnet. Kemudian kruk as copotan kita pasang, dan untuk stang pistonnya ini nggak kita ganti, jadi kita pasang copotan langsung bandulnya. Nah ini kruk as yang sebelumnya tuh, stang pistonnya kena tapi kita ganti kruk as copotan, itu lebih hemat. Kemudian di bagian bearing rasio kita kasih pelumasan ya, kita kasih oli. Kemudian perakitan bagian rasio primer seperti ini ya teman-teman. Nah jadi simpel banget, kemudian ada ring satu. Kemudian di bagian yang sekunder perakitannya seperti ini, contohnya di video ya teman-teman, apabila teman-teman amburadul gitu. Dan untuk ringnya ada ring ya, ring kecil satu, kemudian ada bushing. Nah kemudian ada gigi. Nah giginya jangan sampai kebalik ya. Kemudian udah nggak ada ring lagi. Nah langsung kita pasang secara bersamaan. Jadi yang ada ring itu di bagian primer aja, satu biji yang di bagian luar ya. Oke, kita pasang secara bersamaan. Nah oke, ini udah masuk dan rata. Pastikan semuanya rata ya. Kemudian kasih pelumasan. Nah kalau diputar ini nggak bakalan berputar teman-teman. Kemudian kita siapkan sipok ataupun capit udang ya, 68657. Nah kemudian ini, nah ini buntet, yang buntet berpisah satu biji yang di bagian primer. Kemudian yang ini bisa kita lihat di sini ada R, ada L nya ya. Nah oke, tinggal posisikan seperti itu, teman-teman bisa lihat di video ya. Nah kalau misalkan kebalik itu nggak bakalan seirama, jadi nggak bisa dibolak-balik. Nah kemudian pasang sip drum. Oke, kita cekahin dulu ya sipoknya. Nah setelah masuk sip drum, tinggal kita masukkan sipoknya ke bagian alur sip drumnya. Nah satu-satu aja dulu. Kemudian siapkan pennya. Pennya ini bolak-balik bebas ya, kasih pelumasan. Nah masukkan dulu yang atas, kemudian yang tengah, kemudian yang bawah. Kemudian masukkan ke lubang crankcase-nya ya. Harus sampai masuk sebenarnya ya, harus sampai masuk. Nah ini kurang masuk, kita putar dulu. Kita putar itu lancar tuh. Sip drum bisa berputar ke kiri sampai mentok, ke kanan bisa sampai mentok. Namun ini pennya belum masuk sempurna, jadi masih oyag. Nah oke, ini udah sempurna teman-teman. Gak usah dicek-cek lagi. Kemudian bersihkan crankcase yang kena oli pakai bensin ataupun cleaner ya, lap yang dikasih bensin. Kemudian langsung kita kasih lem. Nah cukup kita totol-totol saja seperti itu guys. Saya menggunakan yang Tribon high temperature, yang sealernya silikon. Oke, setelah itu tinggal kita lihat di sini ada dua buah pin dowel. Kemudian kasih pelumasan. Setelah itu lalu kita pasang. Nah ketika dipasang ini udah langsung bisa rapat teman-teman tuh ya, udah langsung rapat. Sekarang tinggal kita pasang bautnya. Bautnya ini sama semua ya, hampir sama semua, tinggal kita pasang semuanya. Nah pasang semuanya, kita balik. Nah di bagian sini yang paling banyak di bagian kiri ya. Nah pasang semuanya lalu kita kencangkan. Untuk proses pengencangan itu secara silang ya dan merata teman-teman. Nah ini udah kita kencangkan. Setelah kencang tinggal kita tes putaran kruk as harus lancar, putaran gigi primer, sekunder harus lancar. Sisa-sisa lemnya tinggal kita bersihkan saja pakai lap mumpung lagi basah. Kemudian saya langsung pasang kerangka, lalu bagian kopling kita rakit. Nah di bagian engkol ada ring kecil satu biji. Nah oke, pemasangan engkol dulu yang pertama-tama. Kemudian udah dikaitkan, udah selesai, mudah. Kemudian selanjutnya tinggal kita pasang gigi hantarnya ini. Nah kemudian pasang ring.
kemudian pasang spi penguncinya. Kemudian setelah terpasang, pastikan terpasang sempurna. Setelah itu lalu kita pasang o-ring di bagian pompa oli. Ini ada 2 biji nih. Nah, di situ o-ringnya ya, jalur input dan output pompa oli harus dipasang guys, supaya nggak terjadi bocor, lemah. Kemudian pasang ini gigi pompa oli dipas di bagian sepi. Kemudian pasang pompa olinya, ada pin dowel 1 biji. Nah, tinggal kita pasang. Kemudian bautnya pakai baut obeng plus, kencangkan 3 biji pakai obeng ketok PH3. Kencangkan secukupnya saja ya teman-teman. Nah, cukup 3 kali gedor aja. Dan pastikan harus pas ya. Harus pas. Setelah itu tinggal kita coba putar guys. Putar, putarannya lancar. Setelah itu tinggal kita pasang saringan bensin. Nah, posisinya seperti itu guys ya. Setelah itu tinggal kita pasang ini gigi primer. Nah, yang ujungnya kerucut di bagian dalam ya. Sebenarnya ini dibolak-balik juga bisa teman-teman ya. Tapi bawaan pabrik yang saya lihat itu kerucutnya di dalam semua. Kemudian pasang ring cembung gitu ya. Kemudian murnya kita kencangkan ke sebelah kiri. Murnya deratnya terbalik ya. Setelah itu kita pasang as dulu, as persneling dulu ya. Nah, pasang as persneling kayak gini, paskan. Setelah pas tinggal kita pasang ini bintangan. Di bagian bintangan itu ada capit, bukan capit, ada sepinya. Kita posisikan dulu ke atas. Nah, seperti itu. Posisikan ke atas, pasang dulu sepinya supaya enak ya, kalau di atas kan enak. Jadi nggak jatuh. Nah, kita posisikan dulu di atas nih. Masukkan sepinya lalu kemudian pasangkan bintangan. Nah, pasangkan bintangan, namun ini untuk stoppernya masih di bawah ya. Nanti kita buka dulu pakai kunci 10. Nah, pakai kunci 10 kita ambil dulu aja. Kemudian baru kita pasang bintangannya dulu. Nah, bintangannya paskan dengan sepi. Oke, setelah pas dengan sepinya, tinggal kita pasang baut ring. Lalu kita kencangkan pakai kunci 10T guys. Oke, setelah kencang ya, kencang bisa kita putar-putar kayak gini bisa. Kemudian kita pasang stoppernya ya. Nah, di sini ada ring kecil ya, ring ganjal. Kalau nggak diganjal nanti macet, stoppernya nggak main. Nah, pasangkan dulu per, kemudian stopper. Nah, stoppernya paskan ya, sesuaikan. Lalu kita pasang bautnya. Nah, bautnya pasang, bukan baut, ring dan mur. Lalu kita kencangkan guys. Kencangkan, cukupnya aja kencanginya ya. Nah, setelah proses pengencangan nanti dites, stoppernya harus main kayak gini. Nah, kalau nggak main nanti seret, susah masuk gigi dan nggak balik lagi. Tinggal kita tes nih dari netral ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dengan cara diputar dulu ya. As rasio primernya harus diputar supaya saat masukin giginya mudah. Nah, ini udah selesai guys prosesnya. Belum sih, belum selesai sampai akhir guys. Nah, pemasangan pengecekan gigi udah selesai, tinggal kita pasang ring. Setelah pasang ring kita pasang oli. Nah, di bagian rumah kopling ada bos. Oke, lalu kita pasang. Jangan dipaksa, kita harus mengepaskan gigi primer dan gigi hantar engkol. Tapi ini udah langsung masuk plug ya. Kemudian ini untuk rumah kampas koplingnya udah aus tuh. Udah aus, jadi kita ganti satu set. Lawan kaki 4 dan kaki 4-nya kita ganti pakai original. Nah, pakai original. Nanti cara pasangnya lihat teman-teman ya. Di sini ada titik nih.
tuh titik, ada titik tah, ketemu titik lagi supaya langsung ngeplak. Nah jadi ngepas. Jadi gitu nanti cara pasangnya ya. Sekarang tinggal kita pasang kampas kopling dan plat geseknya. Nah pemasangannya seperti itu. Untuk yang tajam saya pasang di, nah posisi seperti ini, pasang di bawah, yang tumpul di atas. Jadi nanti ketika dipasang yang tajamnya itu menghadap keluar. Sebenarnya dibolak-balik juga bisa, sesuaikan aja dengan keinginan masing-masing. Oke, kemudian lalu kita pasang lawannya ya. Nah perhatikan titiknya, sebenarnya ini titiknya ada dua, jadi bisa dibolak-balik. Nah satu ataupun yang di bawah bisa dibalik ke atas, yang penting sejajar aja titiknya. Kemudian tinggal kita ratakan kampas koplingnya, lalu kita pasang. Nah untuk pemasangan ke bagian mangkok itu boleh lurus jajar kayak gini, boleh disilang satu bagian depan. Lurus bisa, disilang satu bisa. Nah silang satu, sambil ditarik harus ngepas ya, jangan sampai tertekan. Kemudian pasang bautnya. Kemudian kita pasang per kopling dulu supaya ngencengin bautnya itu lebih mudah guys. Pasang per kopling, kemudian pasang platnya, bautnya kita pasang, kencangkan ya. Nah setelah kencang baut 10-nya itu, lalu kita pakai kunci 14 kita kencangkan. Nah sambil kita tahan dikit aja. Oke, kencangan pakai kunci 14 itu mudah tuh ya, mudah sekali. Kemudian yang depan itu pakai kunci 19 kita pasang dulu bearingnya, nanti yang depan kita kencengin. Jangan sampai lupa kencengin yang depan ya. Oke, setelah itu tinggal kita kencengin yang depan nih. Pakai kunci 19 kita putar ke kiri ya, untuk kencenginnya ke kiri. Nah oke, secukupnya kencang, jangan sampai kendor. Oke, udah kencang, kita putar lancar. Kemudian kasih oli di sini. Nah, itu yang menuju pompa oli supaya terlumasi ya, karena pompa olinya habis dibersihkan. Oke, setelah itu lalu kita pasang, lihat perhatikan ini seal di bagian keruk as bagus, pin dowel ada dua-duanya. Kemudian pasang packing. Nah, packing jangan sembarangan, packing langsung dipasang. Perhatikan, lihat lubang-lubangnya ya. Nah, ini masih ada yang tertutup, yang pelumasan ke kruk as tuh. Kalau misalkan sampai dipasang itu tersumbat, nanti nggak ada pelumasan sampai ke bawah, ke kruk as, ke piston nggak ada kalau itu tertutup. Jadi jangan sampai tertutup ya. Hal sepele bisa menyebabkan berakibat fatal nih. Contohnya kalau tadi tertutup, nah nanti oli nggak bisa ke situ. Ya, jadi harus diperhatikan. Oke. Kemudian pasang stud udah. Lalu tinggal kita pasang aja. Udah cuma segitu di bagian kopling mah. Nah, tinggal kita pasang pelan-pelan masangnya. Dirasa-rasa. Oke, udah rapat tuh. Tinggal kita kencangkan saja baut. Kemudian filter oli ganti pakai yang baru. Lalu tinggal kita kencangkan, tutup. Kemudian di bagian bos gear ya, as gear ada o-ring ya. Pasangkan dulu o-ringnya ya di bosnya kayak gitu. Tinggal kita pasang kayak gini nih, sambil kasih pelumasan oli. Nah, udah langsung masuk sampai masuk sempurna, sambil diputar, ditekan. Nah, sampai masuk sempurna udah masuk itu. Tinggal kita pasang gear aja. Tinggal pasang springnya. Kemudian sekarang rakit bagian head ya. Untuk head ini klep masih standar. Udah kita skir. Kemudian seal klep kita ganti, sama untuk batang klep ukuran 5 mili bisa pakai Grand ataupun Suzuki
Shogun Smash. Nah, cara pasang shield clamp-nya gampang banget guys, kayak gitu aja. Kemudian sediakan lap di bawah, lalu kita pasang pair clamp-nya yang ada marking itu di atas. Nah, kemudian pasang retainer dan kuku klep. Tinggal kita dorong pakai alatnya. Oke, udah terpasang. Yang satunya lagi. Kemudian kita lalu pasang noken as. Noken as kita kasih pelumasan. Untuk noken as ini udah pakai BRT ya. Udah BRT Templar RRA. Nah, untuk pasang RRA tonjolan yang head standar itu harus di tuner dikit supaya nggak mentok pelatuknya. Kemudian untuk pelatuknya ya, RRA nya ini bolak-balik, ini X sama aja nih. Paskan aja lalu kita pasang pennya. Pennya jangan sampai kebalik. Setelah pasang dua-duanya pennya ya. Kencangkan pakai obeng ketok PH3 langsung ya. Nah, posisi seperti itu, posisi tidur. Kencengin dulu dua-duanya sampai rata. Kemudian tinggal kita dagor ya. Jangan pakai palu, iya martil terlalu besar ya, apalagi arit pacul ya. Pakai obeng ketok dan palu 2 lb lah cukup. Oke, udah kencang guys. Nah, nanti kita setel klep akhir. Sekarang rakit ya. Pindawal 2 biji di bawah. Kemudian packing pasang. Kemudian untuk piston udah OS 50. Pasang ya. Nah, sepinya udah terpasang. Tanda panah menghadap depan. Paskan langsung guys. Nah, seperti itu pasang spinya satu lagi. Ya. Oke, itu sudah terpasang spinya. Tinggal kita kasih oli di sini. Kemudian blok. Nah, di sini ada bos ya, dalam ada o-ring. Di dalamnya ada o-ring. Nanti di luar juga ada o-ring. Langsung kita pasang. Nah, dan di sini di bawah itu di bloknya ada pindawal guys. Pantesan nggak masuk-masuk. Pindawalnya nyangkut satu. Nah, pindawalnya kita ambil yang di blok. Jadi itu nanti buat di atas. Oke, udah terpasang dengan mudah, enteng, nyaman, tentram. Kita putar kruk asnya. Langsung kita top. Kemudian pindawal lagi di sini. Nah, kemudian o-ring ya, ada o-ring. Nah, o-ring itu jalur oli guys yang naik ke head. Pasang lidah tensioner. Kemudian
Yang ini pasang juga. Kencangkan pakai kunci L6. Setelah kencang udah tes lancar. Kemudian pasang packing. Baru kita pasang headnya langsung. Sampai rapat guys, udah rapat ya, pas dudukan bindawal semuanya pas, tinggal kita pasang bautnya. Ring tembaga 4 biji. Pasang. Untuk baut tanamnya lalu kita kencangkan satu-satu ya baut headnya. Pakai kunci 12 secara silang dan merata bertahap. Sampai kencang, manual boleh, torsi boleh, bebas. Yang penting diatur torsinya. Kalau manual setelah bautnya ikut mutar ya, ngelay itu udah kenceng. Kemudian yang ini bisa pakai kunci 10T ataupun kunci sok kayak gini untuk kuncinya kunci 10. Nah, pakai ratchet mini juga bisa. Udah langsung kencang. Tinggal kita pasang rantai keteng. Sambil di bawahnya langsung dikunci pakai platnya ya. Ada plat untuk menahan rantai keteng supaya nggak jatuh ke bawah. Nah, kita tahan dulu kayak gini, pasang platnya. Lalu kita kencangkan pakai obeng ketok PH3 ya. Oke, setelah kencang, udah tinggal kita pasang ya. Untuk tensionernya kita kendorin dulu, putar ke kanan sampai mentok. Oke, setelah mentok lalu kita pasang gigi sintriknya, gigi timingnya. Nah, yang ada garisnya di luar ya, jangan sampai di dalam. Nah, nanti garisnya sejajar dengan segitiga head atas. Yang bawah itu udah top. Sepi magnet menghadap ke atas ataupun ke segitiga crankcase. Nah, oke, pasang. Oke, ini udah lurus, ini udah lurus. Tinggal kita pasang pennya. Nah, kemudian untuk baut sintrik, alurnya kebalik, putar ke kiri ya. Putar kiri untuk ngencengin. Nah, masih bagus lah. Cuman ini kepalanya bekas betelan, gak apa-apa lah. Kemudian tensionernya tinggal kita setel otomatis ya, putar ke kiri, dia bakalan neken otomatis sebelum kita kencangkan baut sintrik. Nah, oke, setelah itu udah kencang semuanya, tinggal kita ini di bagian tensioner ada o-ring dan baut pasang dulu. Setelah itu tinggal kita kencangkan ya pakai kunci shock 12 putar ke kiri ya. Tinggal kita pasang gigi starter yang besar, kemudian ada ring. Kemudian sepi magnet ya, pasang dulu sepi magnet. Kemudian pasang magnet dan one way. Ini udah KLX BF ya. Udah BF. Oke, tinggal kita paskan sambil kita putar-putar, udah cukup. Lalu kita pasang bautnya, baut dan ring. Kencangkan pakai kunci 12. Oke, tinggal kita lap sisa-sisa yang masih ada kotoran. Nah, dan untuk topnya teman-teman bisa lihat di sini. Pastikan lagi topnya. Nah, ini garis top tanda T sejajar dengan segitiga crankcase. Yang atas juga sejajar dengan segitiga crankcase. Tinggal kita pasang gigi hantar starter, ada ring ya 2 biji kiri kanan. Mau dikasih ringnya di luar dua-duanya boleh, soalnya newel, tapi mau dipasang standar juga nggak masalah. Kemudian pasang 2 buah pin double.
kemudian pasang packing. Tinggal kita pasang blok magnet. Nah, oke, setelah itu tinggal kita kencangkan saja pakai bautnya. Kemudian tinggal pasang gigi hantar lagi, gigi starter. Ada ring dalam satu, luar satu. Setelah itu untuk packingnya kita ganti karena sobek. Tinggal kita pasang langsung tutupnya guys. Kencengin aja. Tinggal kita pasang tutup sintrik ya guys. Setelah itu tinggal kita setel celah klep. Nah, setel celah klep gunakan kunci 9. Untuk yang in kita setel di 0,10, yang X di 0,13 ataupun 0,15. Kemudian pasang knalpot, oli, busi semua udah kita pasang. Sekarang kita cek, hidupkan. Nah, setelah dihidupkan harus ada keluar dulu oli di bagian tutup oli, jangan dulu tutup. Nah, keluar oli belum di sini. Lihat, perhatikan sampai muncrat guys di sini ya. Oke guys, setelah olinya muncrat, nah baru kelihatan muncratnya banyak banget. Udah tinggal kita matikan, kita tutup. Nah, jadi seperti itu guys tutorialnya.